Ya, Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kita akan belajar berkat dari kebangkitan Yesus. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit daripada kematian? Wow, Tuhan Yesus telah bangkit daripada kematian. Saudaraku, banyak orang berkata, ada spekulasi, dia bukan bangkit tapi dicuri katanya. Oh, dia bukan bangkit tapi diambil orang lain sehingga dia tidak mengalami kebangkitan yang sebenarnya. Banyak spekulasi seperti itu. Banyak orang coba-coba mulai menyimpangkan daripada kebenaran Injil. Tapi kita dengan iman dan percaya oleh kitab suci bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Dia adalah Tuhan yang menggenapi janjinya pada hari yang ketiga Dia bangkit. Kita akan lihat pada kitab 1 Korintus 15 ayat 3 sampai kepada ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai kepada ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4-nya sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat ini jelas berkata bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ketika saya perjalanan ke Israel, saya dibawa untuk melihat daripada bagaimana tempat kelahiran Yesus, tempat kuburannya, bagaimana kubur kosong. Saya melihat tempat itu, saya bisa bayangkan bahwa Yesus benar-benar bangkit daripada kematian. Saudara, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Makanya hari Jumat Agung Dia mengalami kematian di kayu salib, dan hari Minggu Dia mengalami kebangkitan. Makanya kita orang Kristen kenapa beribadah pada hari Minggu? Karena Dia bangkit pada hari Minggu. Karena Dia bangkit pada hari yang ketiga, makanya kita merayakannya pada hari Minggu. Kita mengucap syukur, kita beribadah raya. Tapi tidak salah juga ada orang ibadah hari Sabtu. Sebenarnya tidak lagi menjadi satu ketentuan yang menjadi patokan. Yang penting di hati kita yang paling utama adalah Tuhan Yesus benar-benar bangkit di hati kita. Amin, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Matius 28 ayat yang ke-6. Di sini akan dibuktikan adalah kuburan itu kosong. Makanya kalau kita lihat di kuburan Yesus yang ada di Israel, ketika saya berangkat ke sana, maka ada kalimat, Dia sudah bangkit, Dia tidak ada di sini. Kubur kosong membuktikan Dia sudah bangkit dan hidup. Sama-sama kita baca Matius 28 ayat yang ke-6 sampai 2 ya. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Saudara, ayat ini menegaskan kepada kita, dikatakan Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sudah dinubuatkan, kematiannya pun sudah dinubuatkan. Dalam kitab Yesaya menceritakan bagaimana Dia akan remuk redam, bagaimana wajahnya begitu remuk disiksa. Jadi sebenarnya kelahiran Yesus adalah satu nubuatan yang sudah dinyatakan. Dia lahir, dan kematiannya juga adalah sudah dinubuatkan bahwa akan ada darah anak domba Paskah. Ini semua sudah dinubuatkan para nabi-nabi, dan kenaikannya, kebangkitannya pada hari yang ketiga itu pun sudah dinubuatkan dan sudah digenapi. Dan saudara, Dia naik ke surga itu pun sudah dinubuatkan, dan Dia sudah mendapati naik ke surga. Dan sudah dinubuatkan akan terjadi pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, dan itu pun sudah terjadi dan sudah dinubuatkan dan terjadi. Artinya apapun yang dinubuatkan, apapun yang disampaikan selalu terjadi. Dan saya percaya janji Tuhan yang berikutnya adalah Dia pasti datang yang kedua kali. Dan kita orang yang percaya berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Bahwa Dia pasti datang yang kedua kali. Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Karena setiap firman Allah, setiap apa yang dikatakan tidak pernah tidak terjadi. Tidak satu titik pun dari setiap firman Allah
yang tidak tergenapi semuanya terjadi. Bahwa Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Oleh karena itu tanda-tanda alam, tanda-tanda pandemi, akan ada penyakit sampar, akan ada peperangan, kasih makin dingin, orang-orang makin egois. Bahwa semuanya itu tanda-tanda akhir zaman, dan itu sudah terjadi. Dan Yesus mau datang segera. Oleh karena itu kapanpun kedatangan Yesus, saya mengajak semua jemaat untuk mari kita sama-sama, kita siap menunggu kedatangan Yesus. Kita adalah mempelai wanita, dia adalah mempelai pria, dan kita adalah beriman. Kita hanya menyiapkan waktu dan saatnya. Tidak seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu, hanya Dia yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Bagi kita dalam mempersiapkan. Saya mengajak setiap kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun masalah kita saat ini, yang pasti adalah Tuhan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Saudara, jangan cemas bahwa kehidupannya adalah membuktikan Dia mengalahkan kematian. Kehidupannya Dia mengalahkan maut. Musuh yang terakhir adalah kematian. Musuh yang terakhir adalah maut. Sengat maut telah ditelannya, sengat maut telah dikalahkannya. Kalau maut telah dikalahkannya, saya percaya apapun masalah kita bisa dikalahkan Tuhan Yesus bersama dengan kita. Oleh karena itu kita mau sama-sama bersuka cita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Berapa banyak yang percaya ada harapan di hari esok, ada harapan yang indah sebab Yesus hidup. Amin. Sebab Dia hidup. Bahwa lewat kebangkitan Yesus,
Yang terjadi adalah kebangkitan iman kita. Karena kalau Yesus tidak bangkit, berarti iman kita adalah sia-sia. Sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak bangkit daripada kematian. Karena dia sama dengan manusia biasa. Manusia biasa mati tidak bangkit. Tapi Tuhan Yesus adalah manusia 100%, Allah 100%, dan dia membuktikan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kubur kosong membuktikan dia bangkit. Setiap perkataan Yesus tergenapi dan dia bangkit dengan luar biasa. Harapan lewat ibadah Paskah, lewat kebangkitan hari ini, ada imanmu yang bangkit pada hari ini. Kebangkitan imanmu ketika engkau makin percaya melihat Yesus yang bangkit, engkau mengingat peristiwa Paskah, bagaimana dia mengalami yang namanya kebangkitan. Kalau Paskah di Perjanjian Lama adalah bagaimana darah anak domba, tapi Paskah dalam Perjanjian Baru adalah Yesus adalah anak domba Paskah. Oleh darahnya kita diselamatkan, oleh darahnya aku disucikan, oleh darahnya aku ditebus, oleh darahnya aku diselamatkan. Oleh karena itu ibadah Paskah, kebangkitan, kalau hari Jumat adalah kematian, maka disebut ibadah Jumat Agung, ibadah raya Jumat Agung. Tapi pada hari ketiga adalah ibadah kemenangan, ibadah Paskah, di mana kita merayakan bahwa kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Kematian bukan adalah kekalahan, tapi kematian adalah kehidupan, kemenangan bagi kita yang percaya kepada Dia. Maksud iblis bahwa dia disalibkan, maka iblis berpikir bahwa dia sudah kalah. Justru lewat salib itu dia mengalami kemenangan. Salib itu di orang-orang Yahudi adalah hukuman, dipermalukan. Tetapi justru Yesus dipermalukan kelihatannya, tetapi justru Allah memakai apa yang disalibkan di dalam dia. Justru dengan salib itu dia dipermuliakan, memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa setiap saudara dan saya, bagaimanapun penderitaan saudara, bagaimanapun masalah saudara, justru titik lemahmu akan menjadi kebangkitan yang luar biasa. Mungkin engkau berkata, aku lemah di bidang keuangan, tapi engkau akan bangkit imanmu. Engkau akan mengalami yang namanya kebangkitan iman, dan engkau mengalami kemenangan di bidang setiap aspek kehidupanmu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia kita ke ibadah datang. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita, karena tidak menepati apa yang dijanjikan. Tetapi syukur, puji Tuhan, haleluya, hosana, bahwa dia menggenapi janjinya, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia hidup untuk selama-lamanya. Bahkan kehidupannya adalah menjadi kehidupan bagi kita. Dan kita percaya karena dia hidup, ada hari esok bagi kita, ada harapan bagi kita, ada kekuatan bagi kita. Saya berdoa semua jemaat Tuhan di tempat ini, jangan putus asa apapun masalah kita, bagaimanapun beratnya pergumulan kita. Iblis selalu mau menaburkan roh keputus asa, roh patah semangat. Kalau kita ada putus asa, kita patah semangat, masalah kecil pun kita nggak bisa hadapi, apalagi masalah besar. Tetapi hari ini saya rindu bangkit semangatmu, bangkit harapanmu. Engkau percaya bahwa keluargamu bagaimanapun rumitnya, ada solusi dalam tangan Tuhan. Bagaimanapun ekonomi beratnya, ada harapan dalam Tuhan. Lakukan bagian dengan yang terbaik, dan Tuhan melakukan bagiannya. Hiduplah dengan cara yang benar. Saya melakukan bagian saya yang benar, yang baik sebagai suami. Saya melakukan bagian yang benar, yang baik sebagai papa. Saya melakukan bagian yang benar, yang baik sebagai gembala. Bagian saya, bagaimana saya hidup benar. Saya melakukan yang benar sesuai dengan firman Allah. Saya tidak sempurna, kadang salah. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan mengampuni saya. Oleh darahnya saya disucikan. Jikalau saya mengaku dosa saya, maka saya dikatakan disucikan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Semua kita orang berdosa, tapi oleh darahnya kita ditebus, kita disucikan. Bagian kita adalah hidup benar, bagian Tuhan untuk memenangkan, memberkati kita. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, tekanan-tekanan hidup di masa pandemi ini, situasi-situasi yang berat yang dialami,
mungkin anak-anak sekolah, mungkin dalam pergaulan-pergaulan hidup. Sekarang yang paling banyak ditaburkan iblis adalah yang namanya tekanan mental illness, penyakit mental, di mana banyak orang mengalami yang namanya ansietas, mengalami yang namanya gelisah, mengalami yang namanya stres, depresi, sehingga mereka merasa nggak mungkin lagi, nggak sanggup lagi, nggak mampu lagi menghadapi masalah, sehingga ada orang-orang berpikir nggak ada artinya aku hidup, lebih bagus aku mengakhiri hidup. Makanya kadang-kadang ada anak muda terjun dari lantai tinggi, kemudian mengakhiri hidup. Bahkan banyak orang kita lihat, orang-orang kaya, artis-artis, orang-orang hebat, mereka mengakhiri hidup, mereka merasa nggak berharga. Tapi saya mau katakan sama saudara, bahwa hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Hidupmu adalah seharga darah Yesus. Jangan pernah engkau menyanyiakan hidupmu. Jangan mundur selangkah pun imanmu. Tetap percaya, akhiri pertandingan hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau engkau tetap punya kebangkitan iman, engkau akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Tidak selamanya ikut Tuhan ini mudah saja. Ada kalanya kita mengalami pikul salib, menderita, kita diejek, kita difitnah, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Bagian kita adalah kita percaya bahwa Yesus berkata, Yeremia 29:11, ada harapan yang baru, selalu ada masa depan yang penuh harapan. Saya mengajak sama-sama kita baca Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Apa yang kita lakukan setiap bangun pagi? Ketika kita malam mau tidur, kita berdoa, bangun pagi, apa yang perlu kita lakukan? Cara berpikir kita, mindset kita. Karena peperangan iblis itu adalah dalam pikiran kita. Dalam Ratapan 3. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22 dan 23 sama-sama kita baca 1-2 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan terus selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, ini yang perlu ketika kita bangun pagi hari, selalu percaya, selalu baru berkat Tuhan setiap pagi. Saudara, hiduplah sehari demi sehari. Percayalah, masalahmu tak perlu dibawa untuk hari esok. Hari esok punya masalah sendiri. Setiap hari kita punya tantangan sendiri. Tetapi mental kita percaya bahwa dikatakan selalu baru berkat Tuhan tiap hari. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Coba katakan, ketika bangun pagi, coba katakan seperti ini. Tuhan Yesus, sama-sama katakan 1-2 ya. Hari ini hari penuh kemenangan. Saya percaya hari ini saya diberkati. Perjalananku diberkati. Keluargaku diberkati. Pernikahanku dipulihkan. Anak-anakku diberkati. Pekerjaanku diberkati. Kemanapun aku pergi ada berkat Tuhan. Aku percaya berkat baru Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkemenangan. Amin. Sehingga saudara percaya bahwa ada berkat baru yang Tuhan berikan setiap hari. Bukan hanya napas baru, bukan hanya hari yang baru, tapi dikatakan ada berkat baru yang diberikan Tuhan. Iblis menaburkan dalam pikiran kita adalah keputusasaan, supaya kita jangan bangkit dalam iman, supaya kita jangan lagi percaya bahwa kita bisa menjadi pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata, kita lebih daripada pemenang. Saya percaya kalau saudara tekun dalam Tuhan Yesus, saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bagianmu adalah jangan menyerah, jangan mundur, jangan dengar bisikan iblis yang berkata, sudahlah, gak mungkin lagi. Ketika aku sakit ada bisikan iblis, sudahlah, kau mau mati. Tahun 2020 kau gak lewat. Ketika beberapa teman-temanku dipanggil di tahun 2020, kawan-kawan pendeta, teman-teman dokter duluan ke rumah Bapa di sorga, ada bisikan itu juga kepada saya. Ada kalimat, lihat temanmu si ini sudah dipanggil, temanmu si ini sudah dipanggil, temanmu si ini sudah dipanggil. Saya dibisikkan iblis, bisikan-bisikan yang membuat saya negatif thinking. Saya memikirkan hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan bisikan iblis itu. Tapi tugas iblis adalah menaburkan hal-hal negatif, menaburkan hal-hal yang lemah,
menaburkan hal-hal yang membuat engkau tidak mungkin mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan ada bisikan berkata, Allah kau tidak lewat Natal 2020. Puji Tuhan, haleluya. Natal 2020 saya khotbah terus, saya diberkati Tuhan. Dalam kondisi saya juga tidak sempurna dalam kesehatan, tapi saya berkata, Tuhan, oleh darah-Mu saya disempurnakan, oleh darah-Mu saya ditebus, oleh darah-Mu saya disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu sakitku disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya bisa berkhotbah. Kadang-kadang ketika mau khotbah ada kalimat-kalimat, kau nggak bisa khotbah, kau sakit, kau tidak mungkin mengembalakan jemaat ini lagi. Engkau tidak akan lewati. Saya percaya, saya berkata kepada iman saya deklarasikan, saya sehat, saya umur panjang, pernikahan kuat, anak-anakku kepala bukan ekor, gereja ini berkembang, jumlah jemaat bertambah-tambah, semakin banyak dewasa iman, semakin bertumbuh iman jemaat, keluarga jemaat dipulihkan, mereka mengalami kemenangan. Saya perkatakan apa yang saya percaya janji Tuhan, karena janji Tuhan selalu baru setiap hari. Saya rindu semua jemaat di tempat ini, jangan mau dengar bisikan iblis. Bagi engkau teman-teman yang masih jomblo, ada di sini yang jomblo? Halo yang jomblo, yang sudah usia 30 tahun, mungkin kau anak gadis, dengar bisikan iblis, kau nggak mungkin laku lagi. Atau mungkin bisikan iblis berkata, kau nggak akan ada yang mau samamu. Jangan dengar itu. Atau ada bisikan berkata, kau tidak akan menikah lagi, selamanya kau tidak menikah lagi. Engkau berkata, dalam nama Yesus pasanganku sedang on the way. Dalam nama Yesus pasanganku semakin dekat diberikan Tuhan. Pasangan yang terbaik diberikan Tuhan. Amin. Jangan percaya bisikan iblis mengatakan kau tidak laku. Jangan percayakan perkataan iblis kalau kau melihat wajahmu, cuma lihatlah wajahmu paling jelek di dunia. Kau berkaca berkata, engkau cantik, engkau indah, engkau luar biasa, berat badanmu ideal. Walaupun agak melebar, tapi katakan berat badan ideal, supaya ada motivasi untuk berat badan ideal. Amin. Karena mengalahkan fakta adalah perkataan. Mungkin engkau yang menikah belum punya anak, belum punya keturunan, jangan percaya bisikan iblis yang berkata, kau nggak mungkin lagi punya anak, kau nggak mungkin lagi punya keturunan. Alkitab berkata ada berkat baru setiap hari. Kau berkata, aku punya anak, aku punya keturunan, diberkati Tuhan. Seperti Abraham, umurnya sudah hampir 100. Seperti Sarah, usianya sudah begitu tua, 90-an, baru melahirkan anak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Perkatakan, ketika ada bisikan iblis berkata, nggak mungkin kau punya rumah, kau ini kontraktor, artinya adalah tukang kontrak tiap tahun. Tiap tahun pindah, namanya kontraktor. Jangan percaya. Saya ajak semua staf yang saya katakan, perkatakan, saya punya rumah. Walaupun rumah di dunia ini tidak permanen, rumah kita di surga yang permanen. Tapi perkatakan, saya punya rumah, saya punya rumah. Saya ajak staf timer, mari kita merenungkan sebentar bahwa kalian semua staf punya mobil masing-masing. Ada yang bilang berat juga Pak. Kenapa? Berat utang juga. Dan saya bilang jangan pikirkan utang, pikirkan firman Tuhan. Tapi bayarlah utang. Amin. Amin. Kalau kita mau diberkati harus bayar utang. Gak bisa orang diberkati kalau gak bayar utang. Jangan coba-coba kalau kau nggak punya utang dan kau berdoa dalam nama Yesus diberkati, Tuhan bilang bayar dulu utang. Amin. Iya, kita harus bayar dulu utang kita. Supaya menjadi kewajiban kita harus bayar. Hidup dengan benar, bagian kita hidup benar. Perkatakan terus, saya punya rumah. Ada beberapa di antara yang belum punya rumah, yang mungkin kau sewa di mana-mana, kau tak beriman. Ada berkat baru yang Tuhan berikan. Walaupun berkat materi bukan ukuran, berkat yang paling utama. Berkat yang paling utama adalah menerima salib Yesus, menerima kematiannya. Karena menerima salib Yesus, kita menerima hidup yang kekal. Itu berkat yang paling utama. Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka sekalian tambahkan kepadamu. Kalau kita mencari Tuhan, maka jodoh akan ditambahkan, pernikahan yang baik akan ditambahkan, anak-anak akan ditambahkan, keuangan akan ditambahkan, hidupmu akan ditambahkan. Yang lainnya itu adalah bonus, tapi yang utama adalah cari Tuhan. Jadi berkat materi bukan menjadi standar orang hidup yang diberkati. Itu adalah hanya bonus yang daripada Tuhan.
Yang kedua adalah kebangkitan tubuh. Bukan hanya kebangkitan iman. Saya bersyukur hari ini beberapa di antara bisa tersenyum walaupun di balik masker, bisa tertawa di balik masker. Engkau punya iman di balik masalahmu, kau bisa tertawa, itu luar biasa. Kalau engkau masih bisa tertawa di balik masalah, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Jangan biarkan masalah membuat engkau tidak bisa tertawa lagi. Kebangkitan tubuh, 1 Korintus 15 ayat yang ke-23 dan 42 sampai 43. 1 Korintus 15 ayat yang ke-23 saya bacakan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 42, 1 Korintus 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi tubuh kita ini terbuat dari debu tanah, akan kembali ke tanah. Tapi yang ketiga dikatakan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat ini jelas berkata bahwa kita menerima kebangkitan Yesus bukan hanya mengalami kebangkitan iman, kebangkitan pengharapan, tapi kita dengan iman dan percaya kita memperoleh kebangkitan tubuh. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, kalau dia mati, dia akan menerima hidupnya kekal. Dia bukan hanya mengalami berkat di bumi ini, tapi terlebih adalah ada berkat di sorga, ada hidupnya kekal. Kita menerima hidup kekal. Jadi ketika saya meninggal dunia, maka saya hanya bisa dikatakan ciduk bah. Saya tutup mata saya dan saya melihat hidup saya sudah di sorga. Dan cara Alkitab diterangkan, kita ditampung dulu di satu tempat di pangkuan Abraham. Dan kemudian pada masanya kita akan mengalami yang namanya tubuh kemuliaan, tubuh yang rohania, tubuh yang tidak binasa, tubuh yang kekal. Seperti apa tubuh kemuliaan itu? Filipi 3 ayat 21. Kira-kira seperti inilah nanti tubuh kita ketika kita menerima tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal itu. Filipi 3 ayat 21 dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat ini menerangkan adalah bahwa akan serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Ingat Yesus ketika bangkit pada hari yang ketiga, selama 40 hari dia masih menunjukkan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Pada waktu itu murid-muridnya berondong, mereka bersembunyi, pintu semua ditutup, jendela semua ditutup. Tapi Yesus tiba-tiba masuk saja, menembus dan masuk menemui mereka. Murid-muridnya terkejut. Bahkan ada murid-muridnya Thomas tidak percaya sebelum menyentuh akan tangan Yesus, lubang paku itu. Tubuh kemuliaan seperti itu, kira-kira seperti itu dia bisa masuk dengan pintu yang tertutup, semuanya ruangan tertutup, tapi Yesus tiba-tiba masuk dalam ruangan itu. Saya bisa bayangkan tubuh kemuliaan itu tidak lagi binasa, tubuh kemuliaan itu tidak ada lagi sakit penyakit, tidak lagi datang tangis. Mungkin kalau di dalam dunia ini mungkin saudara sibuk memikirkan jerawatmu, mungkin di surga sana jerawatmu sudah habis semua. Karena ada anak-anak gadis dan anak-anak muda kadang-kadang stres memikirkan jerawat. Harusnya kau bersyukur karena ada gunung, ada lembah di wajahmu. Masa terlalu pikirkan itu ya. Lebih penting bagaimana manusia rohani engkau bangun, dan perlu juga engkau menyimpangkan, menjaganya. Tetapi lebih daripada itu adalah kayak manapun engkau jaga badanmu, sampai ada orang gak mau makan daging, kau makan apa? Aku makan vegetarian. Artinya apa vegetarian? Makan apa ya? Makan tumbuh-tumbuhan, makan sayur-sayuran. Waduh, pagi, siang, malam. Waduh, lama-lama dia sendiri yang hidup di dunia ini. Betul nggak? Lama-lama yang lain sudah pergi, dia masih hidup sendirian. Kenapa? Karena saya mau katakan bagaimanapun kau dietnya, tetap juga akan mengalami kematian. Ya sudahlah. Walaupun kau udah berjuang bagaimana berat badan ideal, tapi tetap juga seperti bola. Puji Tuhan, haleluya. Karena itu adalah usahamu dihargai Tuhan. Jangan sampai kau
memikirkan, kok bisa seperti ini badanmu? Nggak usah stres, Tuhan menghargai. Amin. Ya, kalau engkau melihat hidungmu agak-agak masuk ke dalam, bersyukurlah. Yang penting corongnya ke bawah. Mau usah pikirkan terlalu pikirkan tubuh yang sementara itu. Karena kadang-kadang ada orang sedikit timbangan naik langsung, wah, kesel. Tapi kesel makan lagi. Saya lihat juga ada orang-orang begitu. Nah, terus habis makan lagi, timbang lagi, marah dia sama timbangan, makan lagi. Bahkan ada orang bilang, aku Pak Pendeta kalau stres bawaannya makan terus. Orang stres biasanya kan nggak makan-makan. Tapi kalau dia, aku Pak Pendeta kalau stres makan malam, makan tengah malam. Berbahagialah kalau stres, karena kamu bisa makan terus. Tapi saya mau katakan sama saudara, sejaga-jaganya budimu. Bahkan saya pernah dengar bodybuilder, kalau nggak salah teman daripada kelas kakap ya Indonesia Adirai, oh juga penyakit cancer dan meninggal juga. Udah jaga kali budinya, ada vitamin apa itu, multivitamin L, entah apalah supaya perutnya six pack. Ini kan kami banyak one pack ya, ini six pack, tetap juga mati juga. Bahwa ini tubuh kita ini tubuh yang bisa binasa, dari tanah kembali kepada ke tanah. Tetapi di dalam diri kita ada benih kekal, namanya adalah Tuhan Yesus. Benih kekal itulah yang membuat kita akan memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Tepuk tangan yang benar. Mari datang kepada Tuhan. Wasabutanlah
jiwa di tempat ini yang merasa jauh dari Tuhan, yang merasa belum yakin menerima hidup kekal, yang nggak yakin kalau dia menerima sorga, menerima tubuh kemuliaan, karena engkau merasa jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihimu, aku mau berdamai dengan dirimu, aku mau kau diselamatkan, kata Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau ada di antara merasa belum pasti selamat, belum pasti ke surga, engkau masih merasa jauh dari Tuhan karena engkau merasa masih banyak dosa, kalau ada di antaramu, dengan hormat angkat tangan kananmu tepat. Siapa lagi yang rasanya belum ada kepastian keselamatan, masih ada ragu-ragu karena merasa aku ini jauh dari Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini orang lemah, angkat tangan kananmu. Siapa lagi? Tuhan mengasihi, Tuhan melihat hatimu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Merah seperti ikan biji, akan putih seperti salju. Lihatlah anak-anakmu yang mengangkat tangan. Turunlah kasih karunia bagi mereka, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Ikuti doa saya, yang angkat tangan, ikuti doa saya. Bapa di surga, dengan kuat Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, aku buka hatiku, masuklah Tuhan Yesus dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau bertobat, aku tinggalkan dosa-dosaku, aku tinggalkan hidup lamaku, aku mau jadi ciptaan baru, aku mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, buatlah namaku ada di kitab kehidupan di surga yang kekal. Jadikan aku anakmu, selamatkan seisi rumahmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu. Beberapa di antaramu saya merasakan tekanan berat, masalah yang berat, sehingga kau merasa sepertinya imanmu tidak bangkit, atau pengharapanmu seperti hilang, seperti tidak ada harapan terhadap masalah. Mungkin di bidang penyakit, di bidang keluarga, di bidang keuangan, di bidang pekerjaan, mungkin masalah rumah tangga, anak-anak, sekolahmu, apapun masalah yang sedang kau hadapi. Mungkin ayah ibumu bertengkar, mungkin ayah ibumu sedang masalah yang berat, ada penyakit, atau keuangan keluarga yang berat, kuliah terancam. Mungkin engkau sedang mengalami yang namanya intimidasi iblis. Tidak mungkin ada solusi masalahmu, tidak mungkin engkau bisa selamat, tidak mungkin engkau kuliah, tidak mungkin engkau menikah, tidak mungkin ada tuduhan-tuduhan di hatimu. Kalau ada di antaramu, mungkin engkau merasa butuh doa spesial, engkau butuh doa khusus, taruh tangan kananmu di dadamu seperti ini. Kalau engkau merasa, Tuhan lihat anak-anakmu yang menaruh tangan seperti ini, Tuhan, mereka menaruh tanda mereka sebagai orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, mengalami tekanan, mengalami persoalan, mengalami tuduhan, mengalami, mungkin mereka sebagian ada mengalami seperti putus asa, tidak mengalami kebangkitan iman, tidak mengalami kekuatan. Tuhan, dengan iman mereka datang kepadamu, mereka meletakkan harapan mereka kepadamu. Tuhan, Engkau jamah kalau mereka sakit, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Oleh minum-minum mereka sembuh, obat yang mereka makan, dokter yang mereka datangi, dipakai Tuhan menjadi alat kesembuhan. Kalau mereka sedang punya masalah keluarga, masalah rumah tangga, bapak mama mereka, mungkin masalah pernikahan, masalah anak-anak, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan keluarga mereka. Tuhan tolong keluarga mereka. Engkau sanggup memulihkan setiap keluarga yang hancur menjadi keluarga yang pulih, pernikahan yang hancur menjadi pernikahan yang pulih. Dalam nama Yesus terjadi. Kalau mereka masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah sekolah mereka, Tuhan dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berikan solusi bagi mereka. Mereka semangat menjalani dengan iman bahwa Tuhan cukupkan dana mereka, Tuhan cukupkan dana sekolah mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan menyediakan. Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Kalau mungkin ada pertemanan, masalah hubungan, perpacaran, mungkin mereka tidak bagus dalam berhubungan, atau mereka saling menyakiti, Tuhan ampuni mereka.
yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka Aku akan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua kami yang datang. Haleluya. Amin. Keluarkan suara, berkati Indonesia, di mana teroris terjadi, di mana ada gereja yang dibom. Kita berdoa untuk pemerintahan kita, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Mari kita berdoa syafaat. Mari keluarkan suara, berkati bangsa. Bapak, kami bersepakat memberkati bangsa Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri, TNI, Polri, dan seluruh petinggi negara kami sampai yang terendah. Berkatilah mereka ya Tuhan. Buatlah mereka menjadi sehati, kuat dan sehat. Mereka diberkati Tuhan. Berikan mereka hikmat dan Tuhan untuk mengatasi terorisme, mengatasi COVID-19. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan berkat atas Indonesia. Damailah Indonesia, berkuasalah Indonesia, diberkatilah Indonesia menjadi negara yang kaya, negara yang berkuasa, negara yang diberkati Tuhan. Berkat tercurah atas Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni para bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Engkau yang lemah, pulanglah bawa kekuatan baru. Engkau yang mengalami sakit,